Oke, sampai pada persamaan garis, kita baru sampai pada gradien, bahwa tadi ya, untuk garis horizontal, di mana dia tidak memiliki gradien, M sama dengan 0. Kemudian dari uraian 5 garis ini, kita ketahui atau dapat kita simpulkan, bahwa kemiringan garis, jika kita jumpai garis yang dia rise ya, naik ke arah kanan, maka kemiringannya positif. Kita amati. Garis yang naik ke arah kanan adalah, kita kan tadi meninjau ini sebagai X1. Kemudian X2-nya adalah di masing-masing titik dan seterusnya ini. Nah, misal X1 di sini. Nah, kemudian untuk garis yang kedua, ke sini menuju ke ini. Nah, dia kan naiknya ke arah kanan ya. Dari posisi ini kemudian ke kanan. Maka gradiennya di sini pasti positif. Kita tinjau. Nomor 2, positif. Oke. Selanjutnya dari sini menuju ke kanan, garis ketiga. Dari sini ke kanan. Oke, di sini hasilnya harusnya positif. Ibu ada yang salah ya. 4 dikurangi 1, masa iya negatif 3? Oke, di sini negatifnya dihapus. Oke, untuk garis ketiga, di situ terjadi kenaikan ke arah kanan. Dari posisi ini ke sini, maka gradiennya pasti positif 1,5. Tepat ya? Benar. Nah, setelah di sini tadi, ke kanan, M-nya positif. Selanjutnya, kita tinjau dari sini ke sini. Dia kan naiknya ke arah kiri ya. Jadi dari posisi ini kemudian ke sini. Nah, kita tinjau kan dia ke kiri. Kalau ke kiri, maka kebalikannya, M-nya pasti negatif. Nah, ini persamaan 1, M-nya negatif. Kemudian, untuk di sini, garis kelima. Dari posisi ini menuju ini, dia juga ke arah kiri. Ke arah kiri, maka M-nya di sini negatif. Oke, jadi cukup mudah ya. Kalau tadi pertama adalah garis dibentuk dari, kita hubungkan dua titik. Nah, selanjutnya kita bisa cari gradien atau kemiringan daripada garis. Ternyata ada nilai yang positif dan negatif. Kalau positif dia arahnya adalah dari kiri ke kanan, positif. Nah, sebaliknya maka dia adalah negatif. Untuk garis horizontal dia tidak memiliki gradien atau M sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan garis vertikal? Oke, kita tinjau. Garis vertikal, misal katakanlah di sini, kita punya garis vertikal seperti ini. Kalau kita ingin mencari kemiringan, di mana rumus daripada kemiringan adalah perubahan secara vertikal. Nah, perubahannya di sini, misal di kondisi ini, 4.1 sampai 4.4 ini. Nah, 4.1 ke 4.4. Maka X-nya terjadi perubahan. Oke, 4 dikurangi 1, 3. Nah, selanjutnya X-nya. X-nya 4 dikurangi 4, 0. Jadi 3 dibagi 0. Itu kan tidak terdefinisi. Ya kan? Maka di sini untuk garis vertikal juga tidak memiliki gradien. Bukan maksudnya gradiennya sama dengan 0 ya. Tapi gradiennya tidak terdefinisi. Berbeda dengan horizontal. Jika horizontal dia memiliki kemiringan. Nilai daripada gradien sama dengan 0. M sama dengan 0, artinya dia tidak memiliki kemiringan. Karena kita lihat juga di sini garisnya berupa garis lurus. Ya kan? Garis lurus horizontal, bukan yang miring seperti ini. Katakan miring di sini kan seperti membentuk sudut tertentu gitu ya. Kemudian kemiringannya atau kecuramannya diukur menggunakan gradien. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengetahui atau menentukan daripada persamaan garis ketika diketahui hanya ada satu titik dan kemiringan. Jadi, sebuah garis ini dapat melalui pada titik tertentu. Misal titiknya adalah X1, Y1 dengan kemiringan M. Maka di situ memiliki persamaan garis sebagai berikut. Oke, ini Ibu hapus. Oke. Jadi ada garis yang dia melalui titik X. Kita ingin menentukan persamaan garis. Dia melalui titik X.
Dia melalui titik X1, Y1. X1, Y1. Kemudian diketahui M-nya tertentu. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya. Persamaan garis ketika kita ketahui bahwa garis tersebut melalui titik tertentu, katakanlah titiknya X1, Y1, dan diketahui kemiringannya M. Maka persamaannya dituliskan seperti ini. Nah, ini adalah persamaan garis. Dan ini disebut sebagai formula titik gradien. Jadi kalau di buku kalian disebut dengan point slope form. Jadi formula gradien titik. Jadi persamaan ini adalah persamaan garis ketika kalian menjumpai ada garis yang dia melalui titik X1, Y1, titik ya dalam sistem koordinat kartesian dengan kemiringannya M. Maka cukup kalian gunakan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk contohnya di buku kalian cukup banyak. Jadi bisa diminta menentukan persamaan garis yang dia melalui atau yang terbentuk dari dua titik. Ada negatif 4,2 dan 6,-1. Jadi ada dua titik ya. Misal katakanlah titik pertama negatif 4,2. Titik Q yang kedua adalah 6,-1. Nah, di situ diminta menentukan persamaan garis, ya kan? Nah, sebelum kalian menentukan persamaan garisnya, karena kita punya rumus ini, maka kita harus tahu dulu M. M adalah gradien. Tanpa kalian gambar, kalian dapatkan nilai M, gradiennya adalah Y2 min Y1, negatif 1 dikurangi 2, maka negatif 3. X-nya adalah 6 dikurangi negatif 4, maka 10. Di sini kita punya negatif 3/10. Nah, setelah kita ketahui M, kita ambil misal dari dua titik ini, kita pilih titik P, yaitu negatif 4,2. Maka, kita bisa tentukan persamaan garis mengikuti ini, ya kan? Y min Y1, ini adalah 2. Kemiringannya di sini adalah min 3/10. Kemudian X-nya tetap, X1-nya adalah min 4. Min 4 maka plus 4. Oke. Jadi ini adalah persamaan garis. Persamaan garis yang diketahui gradiennya atau kita cari dulu gradiennya, kemudian kita menentukan satu titik yang dilewatinya. Bisa kalian gunakan titik ini atau titik ini. Nah, kita milih yang titik P, ya kan? Nah, selanjutnya bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan, ya kan? Tinggal kita pindah ruas dan sebagainya. Biasanya kita ubah menjadi Y sama dengan min 3/10 X, ya kan? Di sini min 4 kali 3, 12/10. Negatif 2 kita pindah ruas menjadi plus 2. Maka di sini Y sama dengan min 3/10 X min 12/10 ditambah 2. 2-nya disamakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 20/10. 20 dikurangi 12 menjadi 8. Plus 8/10. Oke. Bentuk persamaannya menjadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita amati, bisa kita simbolkan menjadi Y sama dengan min 3/10 X. Min 3/10-nya tadi kan gradien. Maka bisa kita tuliskan MX plus C. Nah, ini adalah basic daripada persamaan garis. Biasanya dinyatakan dengan Y sama dengan MX plus C. C-nya adalah konstanta. M-nya adalah gradien, ya kan?
Jadi nanti kalau semisal diketahui X-nya, Y-nya maka sekian, dan seterusnya. Bentuknya Y sama dengan MX plus C. Oke, sampai di sini paham ya? Karena cukup mudah. Ibu rasa cukup mudah. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan the slope intercept form. Jadi itu adalah ketika titiknya titik X 0. Jadi 0, Y gitu ya. Sebenarnya konsepnya hampir sama, tetap kita gunakan konsep seperti ini, entah itu titiknya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan titik-titiknya, mau di 0, B, mau B, 0, dan seterusnya. Kemudian, persamaan garis vertikal. Nah, tadi sudah sempat Ibu singgung ya, daripada ketika kita menjumpai garis vertikal. Nah, garis vertikal, kalau di buku kalian, di sini dijelaskan, garis vertikal ini tidak mengikuti proceeding atau discussion daripada konsep kemiringan. Karena tadi di awal, kemiringannya tidak terdefinisi, ya kan? Angka dibagi dengan 0, di situ kan tidak boleh, ya kan? Tapi di sini mereka memiliki persamaan yang sangat simpel. Persamaan garis vertikal biasanya cukup dengan X sama dengan 5/2. Karena titiknya di situ hanya ada satu titik E, gitu kan? Atau X sama dengan K. Di mana K adalah konstanta. Maka garis horizontal dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan K. Misal Ibu beri contoh, tadi kan seperti ini. Ada garis seperti ini dan ada garis seperti ini misal di satu, ini di satu. Maka persamaan garis yang seperti ini, karena dia untuk horizontal maupun vertikal M-nya sama dengan 0, jadi cukup mudah persamaannya. Kalau kita punya garis horizontal seperti ini, maka bisa kita tuliskan, di sini kan Y ya, menyatakan Y. Y sama dengan konstanta. Atau kalau kita punya garis vertikal seperti ini, maka kita punya X sama dengan konstanta. Kalau untuk garis ini, maka ini adalah X sama dengan 1, di sini Y sama dengan 1. Nah, inilah persamaan daripada garis vertikal ataupun horizontal. Menyesuaikan, kalau dia horizontal, maka dia adalah Y sama dengan konstanta. Kalau dia vertikal, maka dia adalah X sama dengan konstanta. Sedikit berbeda dengan konsep persamaan garis yang sebelumnya telah kita jelaskan.